dipindahkan ke tempat lain. Kok langsung dipindahkan? Itu wadahnya harus pakai wadah apa? Ayo. Wadah yang steril. Wadahnya gimana? Coba gambarkan, deskripsikan wadahnya kayak apa? Wadah yogurt itu. Toples kecil. Ya, harus apa toples itu? Harus steril, Kak. Bersih. Selain harus steril, harus apa? Bersih dari kuman. Harus terkombinasi. Tertutup. Baru setelah tertutup wadahnya, wadah toplesnya tertutup, diapain lagi wadahnya? Terus dilapisi oleh kain. Setelah dilapisin kain, diletakkan di mana lagi? Di dalam kulkas. Jangan kulkas. Kulkas nanti kalau udah jadi. Oh, didiamkan. Didiamkan di dalam ruangan apa? Ruangan tertutup. Ya, ruangan tertutup. Kayak lemari. Kemudian fermentasinya berapa jam? 24 jam. Minimal berapa? Berapa? Minimal berapa jam? 24 jam, Pak. 24 jam. Itu maksimalnya 24 jam itu. Minimalnya berapa jam? Ya minimalnya 12 jam ya. Jadi 12 jam, 16 jam, kemudian sampai 24 jam. Kalau 8 jam itu yang dulu ternyata belum jadi kan. Nah, ada revisi teori kan. Dari 12 jam minimal itu. Kemudian kalau udah 24 jam baru diletakin di kulkas kayak itu, masih dingin itu. Tapi nggak boleh sampai beku. Kayak gitu, coba pegang, masih dingin nggak? Tadi habis di kulkas. Itu 2 hari. Kemudian setelah di kulkas, maksimal berapa hari di kulkas? 2 hari. Maksimal di kulkas yang agak dingin berapa hari? Karena ini terakhir 2 hari. Iya, kalau sampai kadaluarsanya berapa maksimal? 7 hari. 2 hari. Setelah 7 hari itu di dalam kulkas sudah nggak boleh dikonsumsi lagi, jadi maksimal 6 hari. Kalau udah 7 hari nggak kamu makan, itu nanti etanolnya kebanyakan, malah bahaya. Ini masih 2 hari, ini masih aman ini. Mana kulkasnya 24 jam. Ya ini nanti kita campur es sama gula nanti kalau mau dikonsumsi. Bisa nggak ngulangi prosesnya yang tadi gimana dari awal? Ayo dari awal tadi gimana? Yang mulai dari awal. Enggak. Proses pembuatan yogurt ya. Dari awal tadi ngapain? Ayo. Dari awal kita merebus susu murni. Terus dalam suhu 75 sampai 80 derajat panasnya, dan dipindahkan ke tempat lain. Nah, dituangkan ke dalam wadah seperti Tupperware. Betul. Terus yang bersih. Ya, yang bersih. Yang tertutup. Seterusnya. Suhunya 30 derajat sampai 40 derajat ya. Sampai 25. 30 sampai 45 derajat. 37 sampai 45. 37 sampai 45 derajat. Kemudian ditutup menggunakan. Kamu kelewat satu proses tadi, apalagi sebelum ditutup? Ya, dicampur dengan bibit yogurt. Kemudian ditutup kembali dan dilapiskan kain. Kemudian disimpan ke ruangan yang tertutup. Kemudian fermentasinya minimal dan maksimalnya berapa jam? Maksimalnya 24 jam. Paling minimalnya 16 jam. Itu tengah-tengah. Minimalnya paling minimal tadi berapa? 3 jam. 24 jam, tengah-tengahnya 16 jam. Paling minimalnya berapa jam? Tadi kan udah tak sebutin tuh tadi. Minimal tengah-tengahnya 16.
Tengah-tengahnya 24 jam. 16 ya. Minimalnya Minimalnya 12 jam. ya, Kemudian setelah jadi 24 jam diletakin di mana tadi? di kulkas. Maksimal berapa hari? Maksimalnya 3 hari. Nah, kalau sampai kadaluarsanya berapa hari? 7 7 hari. hari. Ya 6 hari. Ya betul. Mau bilang lagi kak? Dan Ya, cara nanti kalau ini jangan salah ya. Ya, rantangnya jangan salah. Motongnya jangan salah. Oke. dan ini kak cara Ya udah, kakak terangin secara cepat. Kemudian kamu ulangi lagi ya. Cara pembuatan yogurt yaitu dengan memanaskan panci dengan air mendidih agar pancinya steril, kemudian di air panas tersebut dibasuh ke dalam wadah seperti plastik Tupperware agar plastik Tupperware-nya juga steril. Kemudian kita memanaskan susu dengan merek susu Ultramilk UHT 1 liter karena itu 100% susu sapi murni. Kemudian dididihkan sampai ke titik suhu 75 derajat sampai 80 derajat dengan ciri-ciri di pinggir-pinggirnya ada gelembung kecil. Dengan ciri-ciri. Kemudian di wadah itu didinginkan sampai dengan suhu 45 derajat atau sampai 73 derajat Celcius dinginnya itu. Ciri-cirinya ketika jari kelingking kita diletakin ke suhu itu masih tahan dalam waktu 10 detik. Kemudian setelah itu susu di panci diletakkan di wadah yang bersih tadi. Kemudian langsung ditambahkan bibit yogurt dan diaduk sampai merata kurang lebih 30 detik. Kemudian ditutup wadahnya dan dibungkus dengan sarung yang lembut atau kain yang lembut yang bisa menutupi segala arahnya sampai berbentuk kotak atau seperti wadahnya, mengikuti wadahnya. Kemudian paling benar diletakkan di dalam lemari yang tertutup yang tempatnya gelap, tidak kena sinar matahari selama minimal 12 jam, 16 jam atau sampai 24 jam maksimal. Kemudian setelah jadi, yogurt tersebut seperti agar-agar. Pertamanya jadi di lemari, kemudian diletakin di kulkas maksimal sampai 6 hari ya. Setelah di kulkas ya suhunya dingin tapi tidak terlalu kental seperti yang awal gitu. Yogurt itu adalah bakteri Lactobacillus burgarius yang membantu sintesis lemak dan protein dalam susu yang dipecah menjadi asam laktat sehingga dalam susu bisa mengental seperti yogurt gitu. Dan tidak boleh disimpan lama-lama di dalam kulkas karena nanti etanolnya semakin banyak. Nah, itu kamu cukup ulangi yang yogurt sajalah, yang proses pembuatan yogurtnya sajalah, yang bakterinya nggak usah. Coba ulangi lagi. bener kak? Ya panjang lah. Kelas saya bikin susu air gula kan. Manisnya kuping kumangsa ya. Bu, tapi Apa? gula sama yogurt sama es juga bisa, Bu. Itu nyambung ya. Ini dilarutkan. Jadi masuk di sini tinggal nentang. Iya. Makanya besok cari isi yang dalam ya. Jadi kerjaan itu beres. Iya siap. Siap bilang lagi. Kalau ini langsung. Kamu ulangi yang proses pembuatan yogurt aja sesuai versimu yang lebih sederhana, nggak apa-apa, yang penting prosesnya benar, yang penting suhunya benar agar kamu bisa buat yogurt itu banyak. Oke. Iya. Kamu apalin jadi ini. Kalau dibagi dua esnya.